Halo guys, selamat sore semuanya ya. eh, Teman FB dimanapun anda berada. Oh ya, sore kali ini kalian akan kusuguhkan gitu kan. Ikuti saya di ruang huru hara. Ini ruang huru hara kita ya, yaitu dunia perdapuran. Ayo guys, kita masak tuh guys. Dan kebetulan saya memasak sore hari ini yaitu gulai santan, kacang panjang sama pare ya. Jadi nanti ada juga terong gitu kan, sedikit kita campur gitu kan. Dan kalau kata kami orang Bengkulu Selatan ya, Gedurang, ini adalah gulai sangahan gitu kan. Dan ini nanti akan saya campur sama udang kecil, udang tapuan. Dan udang ini ada sisa sedikit, waktu itu saya beli di kota Mana gitu kan, waktu saya pulang ke Mana dulu gitu kan. Ikannya, udangnya sudah ditapu dan sangat enak guys kalau ikan tapuan dicampur dengan sayur seperti ini, gulai sangahan ya guys ya. Jadi kalau gulai sangahan ini gulai santan pedas gitu kan, terus agak dikeringkan gitu kan. Nah ini cara kita ya guys ya. Iya, bumbu-bumbunya saya sudah bumbu jadi ya, sudah saya giling, sudah kami giling selama ini gitu kan. Kami persiapkan untuk di dapur. Jadi kan kalau kita mau masak gitu sudah praktis gitu kan, karena nggak sempat lagi ngulek kan. Jadi kita beli bumbu jadi, yaitu pedas kunyit lengkuas ya guys ya, bawang putih, bawang merah, campur cabai. Dan tadi saya juga minta digilingkan sama bibi cabai rawit gitu kan, cabai setan, bukan cabai rawit tapi cabai setan 10 biji gitu kan, untuk pemejapnya biar dia lebih nendang gitu kan. Nah ini cabai setannya sudah digilingnya gitu kan sama bibi tadi. Dan saya kalau masak ya saya usahakan pakai air dulu gitu kan, air secukupnya dulu gitu kan. Saya tidak langsung masuk santan gitu kan. Jadi ketika dia sudah mendidih, sudah kira-kira ini sudah bisa dimatangkan, baru saya masukkan santan. Ya, Kita mantan, siapkan santan beli ya, yang harga satu bungkusnya 5.000 gitu kan. Dan memang santannya agak lumayan banyak ya gitu kan, karena dia mau dikeringkan nanti dan ada tek-teknya gitu kan. Jadi itu ciri khasnya ya, boleh dibilang ini sih sebenarnya sambal bersantannya ini konsepnya. Oke guys ya, kayak ginilah dunia perdapuran kita. Ini ruang huru hara kita ya guys ya. Jadi harap maklum gitu kan kalau agak-agak berantakan, apalagi kita yang ngerjakan gitu kan, kadang kan gak sempat membersihkan. Jadi yang mana bisa dilewati kita lewati dulu, yang mana bisa dilompati dulu gitu kan. Yang penting kalau lapar kita bisa masak, bisa makan gitu kan. Masalah berberes nanti ya, setelah selesai sudah kenyang sudah ini gitu, baru kita beberes, rapikan. Dan ini terong ya, setelah saya buka, saya ini lihat tadi ada 4 biji gitu kan terong, hanya sekedar enggak nggak apa-apa lah gitu kan memperbanyaknya. Dan ini saya kasih tahu ada sebuah ini terung bulat ya, bukan terung lalap. Ada terung bulat lalapan, nah saya bukan yang lalapan ya, tapi terung sayur. Terus ada bukan terung yang panjang ungu itu, bukan gitu kan, itu khusus untuk gulai lain gitu ya. Ini kalau gulai ini dia harus gulai terung yang bulat guys, lebih pas gitu kan.
Ya guys, kalau ruang huru hara ini harap maklum ya guys ya kalau berantakan, ya harap maklum gitu kan. Oh iya, kebetulan ini sudah malam ya, habis maghrib, kebetulan kita pulang sore tadi, dan sayur kita sih ada, tapi kita lihat karena sayur pagi tadi kita kurang nafsu gitu, selera makan kita kurang ya, jadi ya udah kita masak yang baru aja lah gitu kan. Kebetulan ada pare sama santan, sama santan lagi, sama apa, pare sama kacang panjang, dan ada terong sedikit. Ya udah kita bikin kolaborasi aja, mereka kita satukan di dalam kuali, dicampur dengan apa, udang kecil-kecil tabuhan, akan lebih pas lagi, biarkan mereka bersatu mengadu kebersamaan di dalam kuali. Iya, ini serai ya, kita kasih serai dulu karena berlupa tadi ya, sebetulnya kasih serai. Untuk masih ada serai gitu ya guys. Dan sebetulnya gulainya sudah hampir matang, jadi sudah bisa dimasukkan udang, tabuhan udangnya. Sebenarnya kalau sayur seperti pare, kacang panjang, terus terong, apalagi sudah ada tabuhan ikan ya, udang gitu kan, ini seharusnya lebih lengkap lagi kalau dikasih jengkol atau petai gitu kan, jadi lebih apa ya, aduh, aromanya benar-benar sudah menyatu gitu kan, kayak ibaratnya kalau lagi di dunia akhirat ya gitu kan, ambiar gitu kan, pas gitu kan. Tapi kebetulan petai kita tadi sudah habis guys gitu kan, jadi ya udahlah gitu kan, apa yang ada aja, yang penting kita malam ini bisa makan gitu kan ya, enak versi kita ya guys. Ternyata kalau makan enak itu nggak mesti yang mahal-mahal guys, yang ada aja kalau kita masak dengan cara kita gitu kan, terus dengan selera kita gitu kan, ya udah itu udah cukup gitu, kita sudah bersyukur gitu kan. Oh ya guys, untuk kali ini saya ingin menyapa dulu ya. Saya ingin menyapa, halo Ellen di Bekasi, di Bekasi atau di Jakarta ya. Salam ya. Dan juga Om Ijal, apa kabar di Jakarta? Dan buat semua yang menyaksikan tayangan saya ini, salam kenal semuanya ya. Maaf kalau tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, dan
Saya mengucapkan terima kasih ya sudah menyaksikan beberapa tayangan kita. Oh ya, sebenarnya gulai kita ini udah matang ya, sudah bisa sebenarnya, tapi karena masih kuahnya masih terlalu banyak ya, jadi saya surutkan lagi lah gitu kan, agak dilamakan sedikit gitu kan, terus kita kecilin apinya biar dia agak menyusut dan mengental kuahnya nanti guys. Karena sudah matang ya, baru saya masukkan garam secukupnya, dan jangan lupa ya guys ya, dikecap supaya tahu gitu kan ukuran asinnya. Oh ya, kalau saya dan keluarga masak kita tidak memakai penyedap ya, atau micin dan sejenisnya. Jadi tapi silakan kalau buat kalian, kalau kira-kira wajib gitu pakai penyedap silakan. Kalau kami sih memang enggak gitu kan. Cepet. Oke guys, gulai kita sudah matang, dan terima kasih ya sudah menemani kita di ruang huru hara gitu kan. Semoga apa yang saya tayangkan bisa menginspirasi buat semuanya ya guys ya. Dan komen ya, kalian dari kota mana biar kita bisa saling sapa, dan saya akan sapa nanti kalau kalian komen di tayangan kita. Oke guys, dan terima kasih sudah menemani saya ya. Salam, goodbye, bye bye.